Suara saya kedengaran? Ya, kedengaran jelas. Ya, siap. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di majelis virtual subuh yang ke-197 pada pagi hari ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam ani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'innya, sehingga sampailah kepada kita semua, semoga mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul jaza wal hisab. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada PC Al Irsyad Al Islamiyah Kota Bandung selaku penyelenggara majelis subuh virtual pada pagi hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada PC Wanita Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Saung Mirza yang telah memberikan wadah kepada kita semua sehingga dapat berjalannya majelis virtual subuh pada pagi hari ini. Baik jamaah subuh virtual yang kami hormati, terima kasih kami ucapkan kepada semuanya yang telah hadir. Insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan melaksanakan kajian subuh virtual yang ke-197 ini. Insya Allah tema kajian kita pada pagi hari ini adalah ikhlas dalam beramal. Baik untuk itu sebelum memulai kajian marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan murojaah surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, semoga kajian kita ini dirahmati oleh Allah dan diberikan kelancaran serta kebarokahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu dan juga mengefektifkan waktu, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Ustadz Dr. Yazen Al-Hakimi, MSI, selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya kita akan sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Sudah hadir? Assalamualaikum. Baik, belum hadir mungkin ternyata ya. Tadi sudah hadir. Sudah hadir Ustadz? Oh iya, Iya, alhamdulillah. tadi saya lihat sudah hadir, tapi ini Oh, sekarang sudah. kok ya Sudah jadi hadir, tidak ada sudah lagi. insya Allah. Sudah hadir insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah sudah hadir. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat Masya insya Allah. Allah. Alhamdulillah, Mudah-mudahan sehat. antum dan jamaah semua sehat walafiat insya Amin, Allah. amin, amin, Allah. Amin. Ustadz juga semoga selalu dalam lindungan Allah.
dalam kesehatan serta panjang umur dan barokah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik jamaah sekalian, Alhamdulillah Ustaznya sudah ada. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita akan menyimak kajian virtual subuh kita pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Ustadz Yazin Al-Hakimi MSI. Kepadanya kami persilakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa salatan wa salaman ala ibadihi ladina astafa. Alhamdulillah wa syukurillah yang telah mengumpulkan kita bersama orang yang kita cintai lagi di Al-Irsyad Al-Islamiyah Bandung. Mudah-mudahan sebagaimana kita terkumpul subuh ini, insya Allah kita terkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus pengurus Al-Irsyad Al-Islamiyah, Ammi Kamal dan Ammi Hilmi, dan juga Ustadz Mirza dan asatiz-asatiz yang lain, insya Allah yang disebut namanya maupun yang tidak disebut namanya, insya Allah tercatat sebagai hamba Allah yang soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencatatkan waktu ini dan mencatatkan perkumpulan ini sebagai perkumpulan orang yang soleh, insya Allah, yang insya Allah akan menjadi nostalgia yang sangat indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hari kiamat. Ketika orang soleh itu masuk surga, mereka akan saling ingat kenangan-kenangan selama mereka di dunia. Ingat bagaimana mereka saat berkumpul di kajian Al-Irsyad, bagaimana kita dulu mempelajari tafsir, bagaimana kita dulu mempelajari hadis, bagaimana kita dulu mempelajari fikih. Memang kita berjuang, bangun subuh, meninggalkan waktu istirahat kita, meninggalkan kerja kita, meninggalkan kegiatan kita. Tetapi hari kiamat, kita akan merasa itu sangat indah. Meskipun kita berjuang, alhamdulillah kita sudah dapat balasannya. Meskipun kita capek, lelah di dunia, tetapi alhamdulillah sekarang apapun yang kita mintakan, apapun yang kita hasratkan, apapun yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kepada kita. Perumpamaannya seperti seorang pengusaha besar atau seorang orang kaya yang sudah benar-benar berhasil perjuangannya. Kalau dia sudah, maaf ini mau memperbaiki dulu. Baik. Kalau dia sudah berhasil perjuangannya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan ingat semua kelelahan-kelelahan di masa lalu, semua perjuangan yang luar biasa untuk mencapai titik ini, untuk mencapai jabatan ini, untuk mencapai harta ini. Akan ingat itu sebagai perjuangan yang sangat manis. Tetapi saat dia berjuang, dia lelah, memang lelah. Dia capek, dia kadang-kadang mungkin stres, kadang-kadang gelisah saking banyak perjuangannya. Tetapi dia berhasil mencapai apa yang dia inginkan, semua perjuangan itu, semua apa yang dia sudah lakukan, apa yang dia sudah korbankan, akan menjadi kenangan dan cerita yang sangat indah, yang dia tidak akan pernah lupakan sampai dia mati. Mudah-mudahan insya Allah perjuangan kita untuk menghadiri dan konsisten di dalam kajian ini, kajian Al-Irsyad Al-Islamiyah, tercatat. Insya Allah kita sama-sama akan mengkaji tentang ikhlas. Kalau kita membacakan surat Al-Ghasyiyah, banyak orang yang membacakan surat Al-Ghasyiyah dari sisi lain, tetapi hari ini insya Allah kita akan mengkaitkannya dengan ikhlas. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawmaidin khashi'ah, amilatun nasibah." Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ghasyiyah menyampaikan tentang hari kiamat, lalu menyampaikan tentang sifat-sifat api neraka dan sifat orang-orang yang akan ditargetkan untuk masuk api neraka. Luar biasa. Jadi hari kiamat nanti akan ditentukan setelah hari hisab, setiap orang akan ditentukan. Akan mungkin masuk neraka dulu sebelum masuk surga. Akan masuk surga langsung. Akan mungkin langsung masuk ke neraka dan selama-lamanya di dalam neraka. Jadi manusia akan terbagi jadi 3 hari kiamat. Satu, yang akan masuk surga langsung. Yang kedua, ini ahli surga sebenarnya. Tetapi karena banyak dosanya,
dia akan terbakar di dalam api neraka sampai dia bersih dari setiap dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan, baru masuk surga. Yang ketiga, khalidan mukhalladan fiha. Dia akan masuk neraka selama-lamanya dia di situ. Mudah-mudahan insya Allah kita dikategorikan dan menjadi dari kelompok yang pertama, yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa masuk neraka. Dan mudah-mudahan dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membacakan surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul Ghasyiyah, wujuhu yawma idin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Hari kiamat ada banyak orang yang akan sedih, gelisah, stres. Kenapa mereka gelisah? Kenapa mereka stres? Karena mereka merasa kerugian yang luar biasa. Manusia itu mungkin kalau diberi modal 10 juta, balik setelah 2 hari, kehilangan 10 juta itu, kita bilang ini orang rugi. Rugi. Ada manusia yang lain yang diberi modal 10 juta. Setelah 2 hari dia balik kepada kita, bukan hanya rugi 10 juta tersebut, malah dia hutang 20 juta. Ini orang sangat rugi, bukan hanya rugi, amat rugi. Dan yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah seseorang yang diberi modal 10 juta. Balik setelah 2 hari, 3 hari, sudah punya 20 juta. Ini yang beruntung. Orang yang beruntung hari kiamat, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namanya al-muflihun. Al-muflihun itu ahli surga. Tetapi al-khasirun, khasiru anfusahum wa ma kanu ya'malun. Mereka akan sangat rugi hari kiamat. Kenapa? Bukan hanya kehilangan umurnya, bukan hanya kehilangan hayat dan kehidupannya, tetapi perjuangan itu sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana dia berjuang, mana dia melakukan amal saleh, dia dapat dosa, dia dapat keburukan. Dia akan tercatat di antara orang yang buruk dan di antara orang yang zalim, bukan untuk dirinya sendiri aja, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa orang itu yang disebutkan di dalam surat Al-Ghasyiyah? Amilatun nasibah. Dulu di dunia mereka berjuang, memang berjuang. Dulu di dunia mereka beribadah, iya. Mereka hafiz Quran, bisa jadi. Mereka ustadz, bisa jadi juga. Tetapi tasla naran hamiyah. Yang paling mengkejutkan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Bahkan saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, narun hamiyah. Bukan hanya api yang biasa, tetapi yang paling panas. Jadi tempat yang paling panas akan dikhususkan bagi orang-orang ini. Lah, bukankah dia pernah melakukan salat Pak Ustadz? Iya. Bukankah dia pernah zakat Pak Ustadz? Iya. Bukan karena dia pernah puasa? Iya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, tetap dia masuk neraka. Kenapa Pak Ustadz? Ah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya di dalam sebuah hadis yang disampaikan kepada kita oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu di antara sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Hadis ini disebutkan di dalam Sahih Muslim. Suatu hari tabi'in yang tidak pernah berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengundang Abu Hurairah. Diundang untuk apa? Diundang supaya meriwayatkan dan menyampaikan salah satu atau beberapa hadis yang beliau langsung dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan telinga beliau sendiri. Mereka minta, ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, irwi lana hadithan sami'tahu min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Abu Hurairah, tolong ceritakanlah kepada kami hadis yang engkau langsung dengar dari Rasulullah. Tidak ada berantara, tidak ada orang lain, langsung dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah saat itu ingin berbicara, ingin menyampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tiba-tiba pingsan, tidak sadar diri. Dibangunin gitu, sahabat dan tabi'in dan orang-orang saleh saat itu berkumpul untuk membangunin Abu Hurairah. Apa yang terjadi? Kayaknya mungkin Abu Hurairah ini shock. Kayaknya mungkin beliau ingat sesuatu yang membuat Abu Hurairah sangat mungkin susah hati sehingga pingsan. Dibangunin dan diminta
Abi Hurairah lagi, untuk cerita lagi hadisnya, pingsan lagi, sampai 3 kali pingsannya, sampai tidak sadar diri. Karena beliau ingat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang setiap kali saya sendiri juga membacakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kali pertama saya meneteskan air mata awalnya. Saat mungkin benar-benar mendalami hadis ini, setiap orang di antara kita akan takut. Setiap orang di antara kita benar-benar akan tidak yakin tentang posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dia mengikhlaskan dan benar-benar memurnikan niatnya setiap kali dia melakukan amal saleh. Jadi apa yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah di dalam hadis ini yang sangat menakutkan, beliau berkata, "Awwalu man tusa'aru bihimun nar thalatha." Jadi di antara orang yang paling pertama akan masuk neraka, bukan hanya paling pertama, api neraka akan dinyalakan untuk mereka pertama kali. Luar biasa. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 golongan, 3 grup, 3 orang, atau 3 orang yang memiliki 3 sifat ini akan masuk neraka pertama kali. Coba bayangkan. Siapa ya Abu Hurairah? Beliau berkata, yang paling pertama seorang alim. Apa itu seorang alim? Seorang yang pernah belajar ilmu agama. Bisa jadi pernah menghafal Al-Quran, bisa jadi pernah mempelajari hadis, bisa jadi pernah jadi ustadz, bisa jadi dia pernah jadi kiai. Tetapi dia akan menjadi orang pertama masuk neraka. Kenapa? Karena dia akan dibangkitkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hari kiamat, lalu akan ditanya, kamu diberi nikmat kecerdasan, diberi nikmat waktu, diberi nikmat kemampuan, apa yang engkau lakukan? Dia akan jawab, ya Allah, saya mempelajari dan mengajarkannya kepada orang lain. Apa kata malaikat? Kadzabta. Karena kamu mengamalkan itu semua bukan untuk mengejar pahala, bukan untuk beramal salih, bukan, karena engkau kejar pujian dan keuntungan dunia. Dan itu yang membuat dia di antara orang yang paling pertama masuk neraka. Luar biasa. Dan ini sangat menakutkan hadis ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mewajibkan setiap orang di antara kita untuk benar-benar meluruskan niat. Kadang-kadang kita awal kita melakukan amal saleh, awal kita hafal Al-Quran, awal kita menjadi ustaz, awal kita melakukan dakwah, awal kita menasihati orang lain, awalnya kita ikhlas. Tetapi lama-kelamaan kita jatuh dalam riya. Lama-kelamaan kita mencari keuntungan. Lama-kelamaan kita mencari dunia. Sampai-sampai kita lupa target kita yang paling pertama. Ini yang pertama. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah orang kaya raya. Kaya raya diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi harta yang banyak, properti yang banyak, tanah yang banyak, jabatan yang tinggi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebutkan nikmat Allah yang sudah diberikan kepada orang ini. Apa yang engkau lakukan akan ditanya oleh Allah dan para malaikat. Kata orang ini, ya Allah, saya sudah menginfakkan semua harta itu sesuai perintahmu ya Allah. Untuk kejar pahala darimu ya Allah. Dan saya juga menggunakan jabatan saya untuk menolong agama Islam. Semata-mata karenamu ya Allah. Apa kata para malaikat? Kadzabta, dusta engkau. Dusta kamu. Karena engkau melakukan ini semuanya supaya dikatakan dermawan, supaya dikatakan orang baik. Dan engkau yang hanya kejar itu di dunia. Supaya mencari keuntungan, supaya terpilih mungkin di pilkada, supaya mungkin menjadi pejabat, supaya dipuji, supaya dikagumi, supaya mencari muka, supaya menjilat. Maka engkau sudah dapat itu di dunia. Tapi di akhirat, karena engkau tidak pernah mengharap apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahalanya hangus, lalu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang mujahid. Allah. Seorang mujahid ini bukan hanya mengkorbankan hartanya, hadirin, bukan hanya mengkorbankan ilmunya, tetapi mengkorbankan jiwanya, dirinya sendiri, darahnya itu tertumpah
untuk jihad. Dia akan dibangkitkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditanya tentang nikmat kekuatan, nikmat waktu, nikmat perjuangan yang diberikan dari Allah kepada dia. Dia akan menjawab, "Ya Allah, saya berjuang sampai-sampai saya mengorbankan diri saya, nyawa saya, darah saya karenamu ya Allah." Apa kata para malaikat? Kadzabta, dusta engkau. Karena engkau melakukan ini supaya dikatakan berani, supaya dikatakan kuat, supaya dikatakan pahlawan. Maka engkau sudah dapat itu di dunia. Sudah memang dipuji, sudah dikagumi, sudah jadi viral, sudah banyak orang yang menghormati. Nah, dan itu harapan engkau selama di dunia. Tidak pernah mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hari ini, karena engkau tidak pernah mengharap apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang ini akan dilemparkan ke dalam api neraka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis ini menunjukkan bisa jadi amal saleh itu terlihat indah. Bisa jadi itu saat kita melakukannya, kita merasa lebih baik daripada orang lain. Kadang-kadang kita merasa sudah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau niat kita tidak semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hangus semua. Hangus semua. Oleh karena itu, kalau kita melihat di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan hadis ini lagi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hari kiamat, inni la a'lamu unasan min ummati. Saya sudah mengetahui sebagian atau golongan dari umatku yang akan datang hari kiamat sambil membawa pahala dan hasanat sebesar gunung Tahama. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai, mungkin pernah tahu gunung Tahamah ini. Gunung Tahamah ini silsilah dari jibal. Jibal yang mulai dari Yaman, lanjut sampai Saudi, sampai berbatasan dengan Jordan. Saya bayangkan, Jordan, Saudi, sampai Yaman. Jadi gunung ini yang sangat besar. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hari kiamat ada beberapa orang yang akan datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala sambil membawa pahala sebesar gunung Tahamah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menjadikan gunung ini, tidak akan menjadikan pahala ini wasilah untuk masuk neraka, karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah di dalam hadis ini, haba'an manthura, menjadi debu yang berterbangan. Kalau kita punya debu ini di atas tangan kita, debu, pasir. Lalu kita menguap di atasnya. Apa yang sisa di tangan kita? Sudah tidak ada apa-apa. Begitu juga orang ini datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahalanya banyak, bahkan bergunung-gunung. Semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat takut, takut. Kenapa takut? Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Sebutkanlah ciri-ciri mereka ya Rasulullah, supaya kita tidak termasuk golongan ini tanpa kita sadari. Kadang-kadang memang kita tidak sadar, karena ria itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat nyaman di dalam hati. Kadang-kadang juga kalau kita ingin menasihati orang yang ria itu sangat susah, sangat susah. Kalau kita ingin menasihati orang yang takabur itu sangat susah. Kalau kita ingin menasihati orang yang ujub dengan dirinya sendiri sangat susah, karena dia sudah nyaman dengan dirinya sendiri. Dia sudah merasa melakukan amal soleh. Kadang-kadang itu halus sekali di dalam hati kita, hal yang sepele. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat besar. Sampai-sampai amal saleh kita itu akan menjadi debu yang berterbangan. Apa kata Rasulullah? Sifat mereka, sifat orang ini yang tidak akan diterima amal salehnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, yusalluna kama tusallun. Mereka salat sebagaimana kalian. Jadi coba bayangkan, salat 5 waktu, kadang-kadang nambah sunnah, kadang-kadang juga nambah mungkin nafilah. Wa yasumuna kama tasumun. Mereka berpuasa sebagaimana kalian. Puasa Ramadan terlihat puasa. Kadang-kadang juga nambah puasa sunnah. Walahum nasibun minal lail. Di atas itu mereka melakukan salat qiyamul lail. Coba bayangkan, mereka melakukan salat qiyamul lail. Jadi amal salehnya itu banyak. Kadang-kadang juga mereka melakukan salat qiyamul lail, mereka berpuasa, mereka salat. Tetapi itu semuanya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ya Rasulullah? Kata para sahabat. Kata Rasulullah, walakinnahum qaum
idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Kalau mereka berkhalwat, apa artinya berkhalwat? Sendirian. Saat mereka sendirian, mereka melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melupakan semua ibadah-ibadah yang mereka lakukan di depan manusia dan mereka melakukan dosa dan maksiat. Berarti kalau mereka sendirian, mereka tidak pernah melakukan taat. Mereka tidak pernah melakukan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi melakukan maksiat sesuai dengan mungkin kualitas diri sendiri mereka. Kalau mereka sendirian tidak terlihat oleh siapapun, tidak pernah membantu orang lain, tidak pernah infak. Hanya infak kalau terlihat oleh orang lain. Mereka kalau mungkin tidak terlihat, kalau tidak terlihat oleh manusia, mungkin tidak akan pernah melakukan salat qiyamul lail. Kalau tidak pernah terlihat oleh manusia, mereka tidak akan pernah melakukan kebaikan. Oleh karena itu, orang ini terbukti amal salehnya hanya supaya dipuji oleh orang, supaya dapat keuntungan dunia, dan tidak pernah mengamalkannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya hari kiamat. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membacakan Sahih Al-Bukhari, Al-Arba'in An-Nawawiyah, Sahih Muslim, kita akan melihat hadis yang paling pertama yang ditulis di dalam buku-buku tersebut adalah innamal a'malu binniyat. Amal itu, amal saleh itu bergantung pada niatnya. Kalau niatnya baik, maka insya Allah amalnya akan menjadi baik. Kalau niatnya buruk atau karena manusia, bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu akan menjadi amal yang buruk. Malah akan menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang sahih hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, "Inna min ummati man lam yazdad bi salatihi min Allah illa bu'dah." Saya berharap kalau ibu-ibu, bapak-bapak mengerti bahasa Arab karena bahasanya ini sangat indah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara umatku dia bertambah salatnya. Memang salatnya banyak. Bertambah salatnya, tetapi dengan tambahan salat yang dia lakukan, dia akan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang niatnya dari awal itu buruk. Karena melakukannya karena manusia. Melakukannya karena mengharap dunia. Melakukannya karena mencari keuntungan. Dan itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ditakuti oleh sahabat, yang ditakuti oleh tabi'in, yang ditakuti oleh orang saleh. Sedangkan orang yang mungkin yang riya sebenarnya tidak takut. Tidak takut karena dia nyaman dengan itu. Nyaman dengan pujian orang lain. Nyaman dengan keuntungan yang dia dapat dari sikap dia ini. Oleh karena itu, ini butuh benar-benar muhasabah untuk diri kita sendiri dan selalu menilai diri kita supaya kita uh, selalu update niat kita. Jadi kata para ulama, inna niyata tasda' kama yasda'ul hadid. Jadi niat itu berkarat. Tahu karat ya? Karat. Berkarat seperti besi. Berkarat. Kalau ditinggal lama, tanpa dirawat, tanpa dibersihkan, tanpa dimurnikan, tanpa diluruskan, lama-kelamaan rusak. Makanya niat itu harus selalu diupdate, update, 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 update. Karena ada syaitan berusaha terus sekeras mungkin untuk menghancurkan niat kita. Kita salat awalnya kita sudah alhamdulillah berkata Allahu Akbar, Allah lebih utama, maka saya tidak akan memikirkan dunia. Allah lebih utama, maka saya tidak akan peduli dengan masalah-masalah dunia. Allah lebih utama, maka saya tidak akan peduli dengan pujian manusia. Maka kita salat Allahu Akbar. Awalnya niat kita baik. Begitu selesai surat Al-Fatihah, mulai memikirkan dunia. Begitu selesai surat Al-Fatihah, mulai memikirkan manusia. Begitu selesai ruku rakaat pertama, mulai merusak niat kita. Maka kita terus-menerus harus di dalam kehidupan ini selalu mengupdate dan meluruskan niat kita dan meluruskan keikhlasan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang namanya mukhlasin, ada yang namanya mukhlisin. Mukhlasin itu tingkat yang sangat tinggi. Mukhlisin ini ikhlas yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukhlisin itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ada bedaan antara celaan manusia dan pujian manusia. Biarin mereka mencela, tidak mencari validasi dari orang lain, tidak mencari dinilai oleh orang lain. Biarpun manusia ini melakukan dan berkata apapun terhadap saya. Kalau sudah mencapai derajat ini sudah mukhlisin. Tidak peduli, tetap melakukan kebaikan, tetap melakukan amal soleh,
tetap melanjutkan prinsip yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap bersama Al-Qur'an, tetap dengan apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tetap garis lurus. Nah, tidak peduli dengan manusia. Mereka akan memuji, dia tidak akan bertambah. Mereka akan mencela, dia tidak akan pernah berhenti. Ini namanya mukhlisin. Adapun juga mukhlasin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri ikhlas tetapi menginspirasi orang lain juga untuk ikhlas. Jadi setiap orang melihat mereka itu tenang. Setiap orang yang bersama mereka itu merasa ini orangnya orang murni yang luar biasa. Saya mungkin belum mencapai ini mukhlas karena derajatnya sangat tinggi. Orang yang mukhlas itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan antara batu dan emas. Itu semuanya di dirinya sendiri itu satu. Apapun yang dia akan diberikan, dia tidak akan pernah menjual prinsipnya. Dia tidak akan pernah berhenti amalannya. Dia tidak akan pernah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kenapa? Karena dia melakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah memuji Musa alaihi salam, innahu kana mukhlasa. Musa alaihi salam hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala awalnya di dalam rumah seorang raja yang luar biasa, diangkat sebagai anak angkat seorang raja yang raja ini menyombongkan diri suatu hari sampai beliau berkata, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan yang paling besar, yaitu Fir'aun. Jadi gelar Musa di dalam kaumnya itu sangat tinggi. Kalau kita bilang di Indonesia anak presiden, tetapi anak raja yang dituhankan itu di Mesir. Bisa bayangkan ya. Jadi tingkat beliau itu sangat besar. Tetapi beliau berhijrah. Bisa jadi hijrah itu menguntungkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kan? Bisa jadi juga menjadi ujian. Oleh karena itu bisa kita belajar dari kisah Musa alaihissalam hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala saat kita berhijrah dari sebuah perbuatan yang buruk, dari lingkungan yang buruk ke lingkungan yang baik, itu bisa menjadi keuntungan. Kan banyak orang yang mungkin dapat keuntungan dari hijrah. Coba lihat di zaman kita sekarang. Hijrah malah dapat keuntungan, untung. Nah, bisa jadi itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi istidraj. Ada beberapa orang yang hijrah dengan amal salehnya, dengan perbuatan baiknya, dengan pendekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, malah dia teruji, dicela oleh orang, dibenci oleh banyak orang, bisa jadi diumumin oleh banyak orang. Kan? Seperti itu. Maaf, maaf ini dari tadi videonya tidak jalan. Kita berhenti di mana tadi? Jadi saat hijrah. Kadang-kadang mungkin seorang yang hijrah itu malah dapat ujian. Ujiannya itu bertambah. Sampai-sampai dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya berhijrah kepadamu, melakukan amal saleh, malah saya dapat ujian, malah saya dapat cobaan, malah kehidupan saya makin susah. Ah, itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannahum hatta na'lama." Allah Subhanahu wa taala akan selalu menguji kita supaya mengetahui siapa yang jujur, siapa yang tidak, siapa yang beriman dan siapa yang kafir, siapa yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang munafik. Jadi ujian dan cobaan di dalam kehidupan kita itu wajar, akan selalu akan menimpa kita supaya Allah Subhanahu wa taala tahu sikap kita saat kita bersusah-susah. Bahkan Umar bin Al-Khattab suatu hari beliau tanya kepada salah satu temannya, apakah engkau kenal orang ini? Sahabatnya bilang, iya kenal. Dia bilang, Umar bin Al-Khattab, apakah engkau pernah perjalanan jauh bersama dia, musafir bersama dia? Dia bilang, belum, wahai Umar. Kata Umar, idan fala ta'rifu. Kamu belum kenal dia. Kami bisa kenal seseorang saat susah, saat ada cobaan, saat ada ujian, saat ada kesulitan, bisa tahu seseorang ini seperti apa. Jadi kalau mungkin kita belum kenal seseorang saat ada kesusahan, belum kita berjuang bareng, belum kita jalan bareng, belum kita musafir bareng, berarti kita belum tahu dia, belum tahu hakikat dia. Karena hakikatnya baru akan nampak
baru akan diketahui saat kesusahan. Begitu juga orang-orang dan manusia ini akan diketahui hakikatnya kemunafikan mereka dan keimanan mereka saat kesusahan. Oleh karena itu salah satu sifat munafik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idza khasama fajar. Kalau dia bermusuhan, maka dia berlebihan dalam permusuhan tersebut sampai memfitnah, sampai menghancurkan nama, sampai menyampaikan kata-kata yang tidak pernah terjadi. Ini di antara ciri-ciri orang munafik. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian-ujian ini kita saat kita berhijrah kepadanya supaya mengetahui apakah kita jujur dalam hijrah atau kita hanya mencari keuntungan doang atau kita hanya mencari pujian aja atau kita hanya mencari kegaguman dari orang lain. Jadi diketahui hakikat hijrah seseorang saat dia menghadapi ujian-ujian yang pasti akan dihadapinya setelah dia berhijrah. Tapi orang yang ikhlas, orang yang mukhlas, dia tidak peduli. Karena dia tidak peduli dengan kata orang lain, tidak mencari validasi dari orang lain. Oleh karena itu, teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pernah memuji orang yang ikhlas fis sarra'i wad dharra. Dalam keadaan lapang, dalam keadaan kaya raya, dalam keadaan mudah atau dharra, dalam keadaan susah. Dia tetap dia tetap menjaga prinsipnya. Dia tetap menjaga ibadahnya. Dia tetap jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap berkata, kalau ada sesuatu yang buruk, ini buruk. Kalau ada sesuatu yang baik, ini baik. Apapun yang terjadi di sekitarnya, karena dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah peduli dengan manusia. Dan juga derajat mukhlas yang paling tinggi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat kita tetap berbuat baik bahkan terhadap orang-orang yang pernah menyakiti kita, pernah menzalimi kita, pernah mengambil hak kita, tetapi kita tetap berbuat baik kepada dia. Luar biasa. Kalau kita sudah mencapai tingkat itu, berarti insya Allah sudah teruji dan sudah terbukti keikhlasan kita. Meskipun kadang-kadang mungkin saya tetap berbuat baik kepada keluarga saya. Meskipun keluarga saya begini, 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 begini. Saya tetap berbuat baik kepada teman saya. Meskipun dia pernah begini, 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 begini. Saya tetap berbuat baik kepada manusia, kepada masyarakat, kepada tetangga, apapun hakikat mereka. Tetap berbuat baik karena perbuatan ini bukan karena mereka sendiri. Enggak. Karena saya mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menghargai itu. Meskipun manusia tidak ingat-ingat, meskipun manusia kadang-kadang membalas kebaikan kita dengan celaan. Meskipun kadang-kadang kita memberi kebaikan, malah kita dapat keburukan dari mereka. Tetapi orang ikhlas tidak akan peduli. Apapun yang saya akan dapat dari mereka, tetap saya akan berbuat baik. Jadi kalau kita sudah mencapai derajat itu, insya Allah kita sudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara orang yang ikhlas hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan peduli dengan pujian manusia. Dan ini kadang-kadang mungkin kalau menjadi seorang ustadz ini sangat susah dan sangat berat. Kadang-kadang ada yang berkata, Syekh, ini kami enak sekali salat di belakangmu, Syekh. Kadang-kadang kalau saya ada perasaan enak gitu, saya bilang kadang-kadang, lanjut, 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 lanjut puji. Kalau sudah ada perasaan seperti itu, meskipun saya tidak mengatakannya dengan bibir saya, tapi di dalam hati saya, itu hangus amal saya. Meskipun saya membacakan di dalam salat satu ayat, dua ayat, satu juz pun, itu semuanya hangus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma saya melakukannya. Kenapa? Karena saya mengharap pujian dari orang lain. Dan ini yang sangat susah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sangat sulit kalau direnung. Kadang-kadang berdiri lama untuk melakukan salat. Kadang-kadang membacakan sampai beberapa juz. Capek, lelah gitu ya. Begitu ada pujian dari manusia, kita merasa enak atau kita mengharapkan pujian itu hangus amal kita. Dan itu yang menyedihkan hati hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang mungkin seseorang yang akan jatuh di dalam riya, tanpa dia sadari, bukan misal mungkin seorang istri atau seorang suami selalu menyebutkan kebaikan dia kepada istri, atau menyebutkan seorang istri menyebutkan kebaikan pengorbanan dia kepada suami. Begitu menyebutkannya, ingin mengharap apapun dari dunia, hangus pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang kita tidak merasa
Ya memang, karena kata kata para ulama, adabbu dan asarru min dabibin namli. Itu lebih lebih halus daripada perjalanan semut. Kalau mungkin ada semut yang berjalan, semut kecil itu berjalan di atas kulit kita, kadang-kadang kita tidak sadar, kecuali kalau kita melihatnya kan. Begitu juga ria. Kadang-kadang masuk ke dalam hati kita, tambah kita sadari. Dan para ulama berkata, ria itu mengkotori hati kita. Sehingga apapun yang diisi di dalam hati ini, semuanya termasuk amal yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perumpamaannya seperti botol ini, hadirin. Botol ini, kalau botol ini kotor, kotor diisi dengan air apapun, ikut kotor. Meskipun air zam-zam, tetap kotor. Karena apa? Wadahnya kotor. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ria itu sudah mengkotori, mencemarkan hatinya. Sehingga apapun yang terisi di dalam hati itu, semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita butuh benar-benar yang namanya riyadhah. Apa itu riyadhah? Melatih diri. Bagaimana kita melatih diri, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita melatih diri. Boleh kita melakukan ibadah di depan manusia. Boleh kita menjadi ustadz, nggak apa-apa. Boleh kita berdakwah, tidak apa-apa. Boleh kita melakukan infak, melakukan amal saleh di depan orang lain, nggak apa-apa. Boleh juga kalau ada orang memuji kita, ya silahkan. Tetapi kita tidak pernah mengharapkannya. Boleh kalau kita dikagumi. Boleh kalau kita diberi keuntungan dunia, tidak apa-apa. Tetapi kita tetap melakukan amal saleh yang sama atau lebih saat kita sendirian. Tidak terlihat oleh siapapun masuk di dalam rumah kita, dan seorang di antara kita akan tercatat sebagai orang mukhlas kalau kita sudah punya rahasia antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu hubungan yang paling romantis, yang paling menyenangkan di dalam hati. Saya sendiri ini ada banyak hal yang saya lakukan, tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang tahu. Dan saya tidak pernah menyebutkannya di dalam kajian. Istri pun juga tidak ada yang tahu. Saya ingin, meskipun ya sekarang saya tahu ada banyak kekurangan. Kadang-kadang melakukan amal soleh dan mengharapkan pujian, mengharapkan kekaguman, tetapi berharap kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bermaghfirah, akan mengampuni ria ini dengan amal yang kita lakukan secara rahasia. Dan itu riyadhah, melatih diri supaya kita menumbuhkan ikhlas di dalam hati kita. Masuk di dalam kamar, tutup pintu, matikan lampu, lakukan amal saleh, tidak terlihat oleh siapapun. Infak sebagian dari harta lewat transfer, tidak ada yang tahu. Kita lakukan 2 rakaat, kita membacakan 1 juz, 1 halaman, beberapa surat, kita merenung tentang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyendiri di alam. Itu semuanya tidak terlihat oleh manusia. Dan itu riyadhah. Kalau kita melakukannya seminggu sekali, kalau kita melakukannya sebulan sekali, kalau kita melakukannya setiap hari, maka insya Allah kita akan mencapai derajat ikhlas dengan riyadhah tersebut. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang ikhlas memang tidak mengharap dari manusia, tetapi mengharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita mengharap dunia. Saya melakukan amal soleh, bukan tidak ada harapan. Saya ada harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyampaikan kajian ini ada harapan. Ada keinginan, ada manfaat yang saya ingin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama berkumpul di dalam kajian ini, ada harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah tergolong dalam golongan sombong. Sombong. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, an ra'ahu istaghna. Apa artinya astaghna? Dia sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai-sampai dia merasa tidak butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi. Maka kita di antara sombong dan di antara riya terletak sebuah gelar yang sangat indah yang namanya mukhlis dan mukhlas. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang juga kita bisa menghangus amal soleh kita dan juga ibadah kita dengan bukan pujian orang lain, tetapi saat kita memuji diri kita sendiri. Kadang-kadang seperti ini, seorang kakek usianya sudah 80 tahun, 90 tahun, sebelum dia meninggal, sudah di titik-titik terakhir, lihat. Dia sudah berjuang, dia sudah berdakwah, dia mungkin sudah melakukan amal soleh, sudah melakukan qiyamul lail puluhan tahun dalam kehidupannya. Begitu mengumpulkan keluarganya sebelum dia meninggal, dia menyampaikan, saya sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tidak pernah kehilangan qiyamul lail.
tidak pernah kehilangan infak. Ah, la ilaha illallah. Kalau dia menyebutkan itu untuk memuji dirinya sendiri, untuk membangga-bangga dirinya sendiri, bahkan di depan keluarganya sendiri, hapus, hangus amal solehnya. Dan itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sangat menyedihkan. Lah, ini titik-titik terakhir. Sebentar lagi masuk kubur, sebentar lagi mati. Hangus amal salehnya. Kenapa? Karena syaitan. Syaitan akan mentargetkan saat-saat yang paling kritis supaya menghanguskan semua amal saleh kita, yaitu saat sekaratul maut, saat kita lagi sholat, saat kita melakukan ibadah, saat kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada syaitan yang khusus yang akan mentargetkan kita supaya hangus dan supaya amal soleh kita itu semuanya dibatalkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kita, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan selalu memuji diri. Jangan selalu mengkagumi diri. Jangan menyebutkan semua amal saleh yang kita lakukan. Kadang-kadang kita perlu menyebutkan amal saleh kita supaya kita memotivasikan orang lain. Kalau niat kita begitu, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Tetapi kalau kita menyebutkan semua yang kita lakukan, supaya kita dapat pujian dari orang lain atau keuntungan dunia, maka itu termasuk tazkiyatu atau termasuk muzakki an-nafs. Apa artinya muzakki nafs? Muzakki nafs memuji diri. Oleh karena itu kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, takut kalau kita selalu memuji diri di depan banyak orang, maka kesombongan itu akan masuk dan riya akan masuk ke dalam hati kita tanpa kita sadari. Yang paling menyedihkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa orang yang kalau dinasihati tentang ini sangat berat, sangat susah. Kenapa? Karena mereka sendiri mengaku sebagai orang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan itu di dalam surat Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billah." Di antara manusia yang berkata kami sudah orang beriman, sudah orang beriman. "Wa ma hum bimuminun." Kata Allah Subhanahu wa taala mereka tidak pernah menjadi orang beriman. Tidak pernah menjadi orang beriman. Kenapa? Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka menipu diri sendiri. Kami orang beriman, kami melakukan amal saleh, kami berjasa, kami pernah melakukan begini, kami. Itu hanya menipu diri sendiri dan menipu orang-orang lain. Tetapi itu tidak akan pernah menipu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma ya'lamun wa ma yash'urun. Dan mereka wa ma yash'urun, mereka tidak sadari, tidak sadar tentang itu. Kenapa? Karena aku sudah merasa nyaman dengan sikap tersebut. Saya mungkin boleh memberikan kisah khatam dengan ini, kisah Zainul Abidin Ali bin Al-Husain ibn Ali bin Abi Talib. Jadi Rasulullah itu punya anak namanya Fatimah. Fatimah itu punya dua anak. Yang pertama namanya Al-Hasan, yang kedua namanya Al-Husain. Dari Al-Husain ini punya anak namanya Zainul Abidin. Zainul Abidin artinya seorang yang ibadahnya sangat indah. Namanya Zainul Abidin Ali As-Sajjad. As-Sajjad, kenapa As-Sajjad? Karena sujudnya lama, maka diberi nama As-Sajjad. As-Sajjad ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kafalah. Apa artinya kafalah? Memberikan makanan setiap pagi ke 80 keluarga miskin dan fakir di Al-Madinah. Coba bayangkan 80 keluarga. Semuanya dinafkahi, diberi makanan setiap hari oleh Ali ibn Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Bagaimana memberikan makanan sebelum salat subuh? Datang ke rumahnya, meletak rumah dan roti di depan pintu dan kabur, pergi. Luar biasa. Bahkan orang itu yang diberi makanan tidak tahu siapa yang memberikan makanan ini kepada dia. Ini selama puluhan tahun. Puluhan tahun. Istrinya sendiri juga nggak tahu. Istrinya sendiri juga nggak tahu. Keluarganya sendiri juga tidak tahu kemana ini membawa makanannya. Kenapa ini dia infaknya atau mungkin menghabiskannya kemana. Mereka tidak tahu. Tidak ada orang yang tahu. Kapan mereka tahu? Kapan 80 keluarga ini tahu bahwasannya yang memberikan infak ini kepada mereka adalah Zainul Abidin As-Sajjad ketika beliau meninggal. Ketika beliau meninggal, berhenti makanan yang diberikan kepada mereka. Dan ketika dia ghasul dimandikan saat mandi mayat kan,
Yang memandikan mayat ini melihat ada bekas yang hitam di sini. Bekas mungkin uh, berat. Dia selalu angkat beban setiap hari di sisi kanannya. Sampai-sampai bekasnya hitamnya ada di pundaknya. Melihat itu heran. Ini angkat apa? Padahal dia orang kaya. Angkat apa dia? Padahal dia ahli ibadah. Angkat apa? Padahal dia seorang da'i. Nah, ternyata dia angkat infak dan makanan kepada 80 keluarga itu setiap malam. Dan baru ketahuan itu setelah dia meninggal. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah mencapai derajat itu, maka insya Allah kita tidak peduli dengan dunia dan segala isinya. Kita tidak peduli umur kita yang sisa itu berapa. Karena insya Allah kalau kita wafat di saat ini, di titik ini, insya Allah kita tetap tenang dan bahagia. Karena balasan Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada kita itu sangat besar. Orang yang ikhlas ini tidak akan pernah bersedih, tidak akan pernah takut. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Dia tidak akan pernah takut, tidak akan pernah bersedih, tidak akan pernah bersedih karena kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, kehilangan akta notaris, kehilangan surat berharga. Enggak akan bersedih. Karena dia tahu semua harta ini akan diganti dengan Allah Subhanahu wa taala dengan surga dan segala isinya. Dia tidak akan pernah takut, tidak pernah takut kezaliman, tidak pernah takut neraka, tidak pernah takut tidak pernah takut kuburan, tidak pernah takut malaikatul maut. Kenapa? Karena dia tahu setelah kematian ini ada keuntungan yang luar biasa yang sedang menanti dia. Itu mungkin orang berikhlas. Mudah-mudahan kita sama-sama termasuk orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kehidupannya, ikhlas kematiannya, ikhlas hartanya, ikhlas usahanya, ikhlas energinya, waktunya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Memang kita hidup di dalam dunia ini hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Orang ikhlas akan berkata, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Orang ikhlas akan selalu berkata, salatku, ibadahku, nusukku, apapun yang saya lakukan, bahkan kehidupan dan kematianku, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Saya tidak berlama-lama. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Waalaikumsalam. Allah. Alhamdulillah, syukron, terima kasih kepada Ustadz Yazin, Masya Allah, atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa, bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi orang yang selalu ikhlas dalam segala hal, hal utamanya hal ibadah, yang hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Terima kasih Ustadz, Masya Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya saya akan buka sesi pertanyaan bagi para jamaah semuanya yang ingin bertanya, maka silakan untuk bertanya yang berkaitan dengan tema kajian kita pada pagi hari ini. Boleh bertanya melalui kolom obrolan, boleh juga langsung bertanya kepada Ustaz. Kami persilakan kepada jamaah semua yang ingin bertanya. Silakan ingin bertanya. Oh iya, udah ada. Masya Allah. Ini ada pertanyaan dari Ustadz Kamal Nakib. Katanya bagaimana Ustadz cara menjaga keikhlasan kita? Punten Ustadz, ini Baik, mic-nya. baik, baik. Supaya menjaga keikhlasan kita, Allah Subhanahu wa taala pernah mewasiatkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyampaikan perintah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganggap beliau sebagai manusia, sebagaimana kita. Jadi apapun perintah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berlaku untuk kita semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sebagai malaikat. Beliau bukan malaikat. Beliau manusia sebagaimana kita. Bunyaniyat sebagaimana kita, hati sebagaimana kita, mata, lidah, telinga sebagaimana kita.
Jadi apapun perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama perintah buat kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu bersabar. Bersabar sama siapa? Sama orang yang ikhlas, yang tidak mengharap apapun dari manusia, hanya mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berghadat wal ashi, siang hari, malam hari tetap beribadah, siang hari, malam hari tetap melakukan infak. Siang hari, malam hari tetap melakukan kebaikan. Mereka tidak peduli dengan perubahan waktu, mereka tidak berubah. Dengan perubahan zaman, mereka tidak karat, tidak berubah niatnya. Karena selalu mereka update. Karena selalu mereka meluruskan. Karena selalu mereka merawat. Maka Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun engkau sudah menjadi nabi, ya, meskipun gelar engkau sudah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun engkau di antara orang maksum, tetapi tetap tetap sama siapa? Circlemu menjadi circle yang baik ya Muhammad. Siapa circlemu? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Ayat ini diturunkan kepada siapa? Kepada tentang ahlus suffah, orang yang paling miskin, yang paling fakir, yang paling sederhana. Maaf ya, bisa jadi yang paling hina, bisa jadi ya di mata manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar bersama mereka. Bisa jadi dianggap oleh banyak di antara kita, ini orang ribet. Ini orang mungkin orang yang saleh ini kadang-kadang mereka kaku. Kadang-kadang ini apa tidak asik kalau bersama mereka. Maka kata kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka. Bersabar. Meskipun awalnya tidak nyaman, meskipun awalnya merasa tidak sehati, meskipun awalnya merasa tidak seasik orang lain, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bersabarlah bersama mereka. Karena bersama mereka insya Allah akan terawat niatmu. Dengan bersabar bersama mereka, amal salehmu insya Allah akan diluruskan niatnya. Jadi bersama orang-orang saleh kita bisa insya Allah menjaga keikhlasan. Setelah itu yang tadi, contoh yang tadi, apapun yang kita lakukan di depan manusia, kita berusaha untuk melakukannya sendiri. Tidak dilakukan oleh, tidak terlihat oleh siapapun. Kalau kita dipuji oleh manusia, kita membuktikan kita ingin pujian Allah Subhanahu wa taala, yuk menyendiri dan melakukan amal saleh. Oleh karena itu, saat kita melakukan ibadah secara khalwat, itu terbukti keikhlasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat qiyamul lail, salat yang terbaik itu bukan salat yang kita lakukan secara jamaah sebenarnya. Salat tarawih terbaik bukan salat tarawih terbaik yang kita lakukan secara jamaah. Enggak sebenarnya. Ulama sepakat 100% salat tarawih itu meskipun digelar di dalam masjid, tetapi yang terbaik kita melakukannya sendirian. Salat qiyamul lail, salat witir juga salat yang terbaik saat kita melakukannya sendirian. Asal kita bisa membacakan, asal kita membacaan kita benar, ikhlas kita bisa terjaga, dan juga rukun dan farad salat itu benar-benar semuanya bisa dipenuhi sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mungkin bacaan kita masih ala kadarnya, fikih kita dalam salat belum terlalu banyak, maka boleh kita ikut jamaah supaya kita belajar. Supaya jadi tahap pertama untuk tahap berikutnya, yaitu tahap keikhlasan dan khulwah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khulwah artinya menyendiri. Jadi menyendiri. Dia bukan introvert. Dia tidak suka sendirian. Tetapi saat dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sendirian ini menjadi kehidupan yang paling manis, yang paling enak. Kenapa? Karena sebenarnya bukan dia sendirian, dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang berkomunikasi dengan Sang Raja yang menciptakan kita, yang mengurus semua kebutuhan kita. Jadi dengan mungkin perasaan yang seperti itu, insya Allah kita bisa menjaga keikhlasan kita. Yang pertama kita bersabar, apalagi mungkin bersabar bersama orang-orang yang akan membantu, akan menasihati, akan menegur kita kalau melihat kita mungkin bengkok dalam tengah perjalanan di tengah perjalanan. Atau mungkin yang akan membantu kita saat kita khulwah, saat kita sendirian.
tetap melakukan taat dan ibadah. Nah, mudah-mudahan itu bisa terjawab. Jazakallah khair. Oh, alhamdulillah masih ada waktu. Silakan bagi penanya, barangkali ada yang ingin bertanya. Oke, baik. Ustaz, ada pertanyaan ini, ada soal titipan ya, ada pertanyaan dari Hmm, salah satu teman kita. Katanya, dalam keikhlasan karena yang dirasa terkadang keikhlasan itu naik turun kata Ustaz. Gitu ya. Kadang kita ikhlas, kadang enggak lagi gitu misalkan. Nah, jadi katanya saya jadi teringat dengan keimanan. Apakah keikhlasan ini ada hubungannya dengan keimanan gitu Ustaz? betul. Ada hubungannya dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Kadang-kadang kalau iman kita naik, kita sudah tidak peduli dengan dunia dan segala Hmm. isinya. Seolah-olah kita di alam yang Hmm. lain. Kita melakukan salat udah keluar dari dunia, Hmm. udah tidak memikirkan apapun. Nah, yang kita fokus apa? Hmm. Bagaimana salat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak mungkin kalau kita bilang ilmu modern sekarang namanya meditasi. Apa artinya meditasi? Menghilang, menghilang, mengkosongkan diri, mengkosongkan pikiran dari semua pikiran. Dan itu terbukti secara kesehatan itu sangat 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 bermanfaat. Tetapi orang Islam mereka mempraktis dan melakukan meditasi padahal kita sudah punya meditasi yang sudah diperintahkan Hmm. oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma namanya bukan meditasi, namanya khusyuk dan ikhlas. Khusyuk di dalam salat. Khusyuk. Saat kita masuk di dalam salat, saat kita masuk di dalam ibadah, tidak memikirkan apapun. Kita sudah tidak di dunia ini. Sudah kita di atas, di langit, di alam semesta. Sudah di atas. Sampai-sampai orang yang atas itu akan melihat dunia itu meskipun propertisnya 1 hektar, akan melihatnya mungkin seperti satu semut. Kan kalau kita di atas pesawat, kita melihatnya kayak gontong-gontong gitu. Rumah-rumah yang besar, istana-istana, itu kayak mainan. Begitu juga orang-orang beriman, seolah-olah dia naik ke atas. Tingkatnya di atas, dia melihat orang lain itu dari atas. Karena itu derajat keimanan dan derajat ihsan yang diberikan kepada setiap orang di antara kita yang menjaga keikhlasan. Dia sudah tidak peduli dengan dunia dan segala isinya. Maka kalau ada seseorang sudah mencapai derajat keimanan, insya Allah naik ikhlasnya. Sama juga, yang sudah naik ikhlasnya, automatically naik keimanannya. Karena dia naik ikhlasnya, dia selalu akan memikirkan bagaimana saya meridai Allah. Saya sekarang menyampaikan kajian. Bagaimana di dalam kajian ini menyampaikan hal yang baik yang bisa membuat orang ini terpengaruh sehingga mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan makin memuji saya, bukan makin mengkagumi saya, enggak, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat, keikhlasan dan tidak keikhlasan kadang-kadang bedaannya sangat dikit, sangat kecil. Kadang-kadang bagaimana saya sekarang mau berangkat ke tempat kerja. Di dalam perjalanan ini, bagaimana perjalanan ini mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat saya bekerja pun bagaimana kerja itu bisa menjadi ladang amal soleh. Saat saya pulang ke keluarga, keluarga ini bagaimana bisa menjadi salah satu kendaraan yang memberangkatkan saya ke dalam surga. Setelah itu bertemu dengan murid, setelah itu bertemu dengan orang, bermuamalah dengan orang. Setiap kali dia melakukan apapun, setiap detik, setiap menit, dia berusaha untuk mengikhlaskannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa menjadi ladang amal soleh? Dan kita meningkatkan keimanan, otomatis insya Allah meningkatkan keikhlasan kita. Baik, alhamdulillah. Ustaz, terima kasih. Syukron jazakallahu khairan atas materinya. Masya Allah. Barangkali ada bertanya lagi. Oh, waktunya udah habis. Alhamdulillah, waktunya udah lewat ya. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih lagi kami sampaikan. Tapi sebelum kami tutup, mohon kiranya Ustaz untuk memimpin doa dulu kajian ini agar lebih Allah berkahi lagi. Enggak, tafadhol Baik, Ustaz. jazakallah khair. Barakallahu fiik. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai yang sudah menghadiri kajian ini. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, wabil khusus dalam bahasa Indonesia. Karena mohon memaklumi, karena bahasa Indonesia ini bukan bahasa ibu saya. Baru belajar ini dari istri saya sendiri.
Jadi apapun yang saya sampaikan ini amal solehnya akan semuanya ditimbangkan istri yang mengajarkan saya bahasa ini. Mungkin ini yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-faqir sedang membangun rumah Quran. Kalau mungkin ada seseorang yang mencari amal jariah, sedekah jariah, insya Allah kesempatan masih terbuka untuk bisa berperang dalam pembangunan eh, rumah Quran ini yang insya Allah akan mencetak hafiz Al-Quran, bukan hanya menjadi ustadz, tetapi untuk menjadi seorang bermanfaat untuk umatnya sesuai dengan bakatnya sendiri, untuk menjadi dokter tetapi hafiz Quran, untuk menjadi arsitek tetapi hafiz Quran, menjadi dosen hafiz Quran, insya Allah. Ini yang ditargetkan, dan Alhamdulillah kita sudah ikhtiar mulai dan ikhtiar berkorban di dalamnya. Dan apabila ada seseorang ingin ikut berkorban dan juga berinfak, insya Allah itu sangat welcome dan sangat ditunggu insya Allah. Ada juga ladang amal soleh yang lain, yaitu al-irsyad al-islamiyah, yang amal solehnya dan juga manfaatnya itu mengalir kepada masyarakat yang sangat luar biasa. Maka kalau kita infak insya Allah di al-irsyad al-islamiyah, insya Allah kita tidak rugi. Karena terbukti al-irsyad al-islamiyah bukan mulai 1 atau 2 tahun, tetapi sudah puluhan tahun sudah bermanfaatnya mengalir untuk masyarakat. Maka kita memberikan yang terbaik, karena bisa jadi sebagian dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu ujian, supaya menguji apakah akan membantu orang yang membutuhkan, apakah akan menggunakannya untuk sedekah jariah, apakah akan menggunakannya untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang membutuhkannya atau tidak. Jadi apapun yang ada di tangan kita itu bisa jadi ujian. Marilah kita khatam pertemuan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita termasuk doa yang dijawab. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina wasrif 'anna bi rahmatika sharra ma qadait. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وارفع درجاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك الإخلاص، نسألك الإخلاص، نسألك الإخلاص في القول والفعل والعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت أقدامهم وارفع راياتهم وتقبل شهداءهم. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا طيبا مباركا. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا محفوظا كريما يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Alhamdulillah, barakallah. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Yazin Hakimi. Semoga ilmunya bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk Ustaz. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Ucapkan terima kasih kepada peserta kalian kajian jamaah semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim dan akbatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Subhanakallahumma wa Asyhadu an la ilaha bihamdika illa asyhadu anta. an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah khair. wabarakatuh. Barakallahu fikum. Terima kasih Ami Kamal. Terima kasih Ustaz Muhammad Ramadan. Terima Iya, kasih khair. Ibu, Bapak-Bapak yang hadir. Jazakumullah khair. Jazakallah ya Ustaz. Ami Allah, Hilmi. Terima kasih Ami Amin. Hilmi. Sehat selalu Ami. Allah Amin. ibarik. Terima kasih. Allah baik. Izin lift.
Allah yubarik fik. Insya Allah.